warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Kepala. Selamat siang. Ya, ini mohon maaf mengganggu waktunya sebentar terkait dengan beberapa tugas yang harus saya tuntaskan berkaitan dengan dilema etika dan rujukan moral. Untuk lebih menghemat waktu, mungkin Pak Kepala saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saat ini bagaimana Bapak bisa kasus-kasus yang Komunikasi juga dengan bidang konseling ya, bukti ya, dapat informasi-informasi seperti itu. Dan mungkin untuk penyelesaian masalah ini mungkin kita minta bantuan wali kelas dan guru BK sekaligus untuk melakukan observasi atau misalkan konfirmasi berkaitan dengan permasalahan tersebut. Karena kebanyakan muncul di kita ini dari siswa gitu ya. Siswa misalkan mereka memiliki dilema antara keinginan orang tua dengan cita-cita siswanya gitu ya. Kadang-kadang dua-duanya bagus kan gitu ya. Iya. Nah itu mungkin meminta ke BK, kita punya data dari hasil psikotes, misalnya kita memanfaatkan itu, kemudian berikan arahan sosial dengan kebutuhan orang tua siswanya sehingga terjadi titik temu di antara mereka. Ya, berarti Jadi itu kita dari, memaksimalkan kinerja wali kelas dan guru BK. berarti dari wali kelas, guru BK dan pihak siswa Pak ya Siswa, untuk ya. identifikasinya. Kemudian yang selanjutnya Pak, ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan ini, terutama misalkan di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dalam atau masih mengandung nilai kebajikan. Nilai kebajikan. Nah, tentunya ini kan berkaitan dengan karakter di sekolah kita itu sendiri. Biasanya kita akan fokus sisi mana yang paling menguntungkan, yang paling baik, yang mendukung pencapaian visi misi sekolah gitu ya. Nah, artinya keterlibatan tim pengembangan sekolah, terutama BK kembali ke wali kelas gitu ya, karena mereka berikan yang karakter. Nah, kita akan lihat sisi mana yang paling kuat untuk mendukung pencapaian visi misi sekolah tentunya seperti itu. Jadi kita bisa sampai melakukan analisis konteks, analisis SWOT berkaitan dengan visi misi sekolah kita itu sendiri. Jadi pada dasarnya apapun yang terjadi dari dilema kita akan fokuskan untuk pencapaian visi misi sekolah seperti itu. Yang selanjutnya Pak, ini terkait prosedur, mungkin Bapak telah melaksanakan langkah-langkah seperti apa dalam melakukan penanganan rujukan moral atau dilema etika ini. Nah, saya sudah sampaikan baik kepada manajemen sekolah, kepada orang tua siswa ketika rapat dengan orang tua siswa, kepada guru mata pelajaran. Nah, diharapkan kalau ada permasalahan pada saat pertama tolong disampaikan pada kami gitu ya, sehingga kami bisa menindaklanjuti lebih lanjut terkait dengan hal tersebut. Jadi ketika terjadi kasus pertama atau peristiwa itu kita kendarai, maka kita langsung melaksanakan tindakan. Ini memang kita catat sih dulu ya. Nah, kemudian kita berkomunikasi dengan terkait kalau itu misalkan antara orang tua siswa dengan anaknya gitu ya, maka kita akan fokuskan itu diselesaikan terlebih dahulu di sisi wali kelas. Kalau memang itu tidak bisa dituntaskan, maka guru BK akan terlibat di dalamnya. Berarti di sini BK mempunyai peran besar Pak ya. Yang besar ya gitu ya. Yang selanjutnya Pak, ini berkaitan dengan hal-hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan ini, bagaimana Pak? Nah, itu tadi kita tahu, mungkin Pak sudah tahu gitu ya, SMA Negeri 3 Banjar ini luar biasa. Tahun ini saja kita mengembalikan gitu ya, kepada orang tua kurang lebih 17 orang siswa. Sosialisasi tertib sekolah itu menjadi titik kunci, titik awal gitu ya, yang harus kita sampaikan dan harus dipahami oleh seluruh siswa maupun orang tua siswa. Juga tidak terlepas wali kelas dan para manajemen sekolah utamanya. Nah, kita sepakati bersama dan kita pegang bersama tata tertib tersebut. Nah, sehingga ketika terjadi penyelewengan atau pelanggaran dalam hal tersebut, kita sudah sepakat dengan komitmen. Maka kalau misalkan mereka yang berprestasi, maka kita kasih reward. Sebaliknya, bagi mereka yang melanggar, kita punishment. Nah, punishment ini kita tahap demi tahap tergantung pelanggaran yang dilakukan ya. Nah, anak yang 17 itu yang kita kembalikan pada orang tuanya, berarti mereka sudah melampaui titik batas dia. Misalkan kita sudah kasih SP1, SP2, bahkan SP3. Dan luar biasanya prinsip di kita ini, karena orang tua siswa sudah paham banget gitu ya,
dengan penerapan data tersebut, kita tidak bermasalah sama sekali ketika punishment itu dilakukan. Jadi itu semua kita lakukan sesuai dengan diawali dengan sosialisasi tertib dan tertib itu menjadikan pedoman bersama untuk melakukan reward maupun punishment di SMA gitu. Berarti di sini ada banyak komunikasi Pak ya Ya, dengan pihak orang komunikasi tua dengan dan pihak guru ya. Itu Kemudian yang selanjutnya, apakah ada tantangan yang lebih besar Pak dalam penanganan kasus seperti tadi itu dilema etika itu? semua tantangan menurut saya. Dan itu mungkin tantangan saya itu ketika kita dihadapkan gitu ya pada komitmen keinginan orang tua gitu ya untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya di kita gitu kan ya. Yeah. Namun demikian karena akan jadi bumerang kalau kita tetap mereka ada di sini, bahkan paling harus dilakukan, karena akan jadi efek domino bagi siswa-siswa yang lain gitu. Andai kita tidak melakukan punishment tersebut. Nah, sehingga karena kesepakatan dan komitmen kita sebagai orang atau kita semua yang berintegritas berkaitan dengan hal tersebut harus taat asas hukum dan aturan yang telah kita pakai bersama. Nah, itu mungkin dilema bahkan jadi dilema buat kita, dan ini tantangan terbesar juga buat kita dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kata tertib tersebut, nah sehingga ketika terjadi penyelewengan atau pelanggaran data tersebut, kita sudah sepakat dengan komitmen. Maka kalau misalkan mereka yang berprestasi maka kita kasih reward. Sebaliknya bagi mereka yang melanggar kita berikan punishment. Nah punishment ini kita tahap demi tahap tergantung pelanggaran yang dilakukan ya. Nah anak yang 17 itu yang kita kembalikan pada orang tuanya, berarti mereka sudah melampaui titik batas ya. Misalkan kita sudah kasih SP1, SP2, bahkan SP3. Dan luar biasanya prinsip di kita ini karena orang tua siswa sudah paham banget gitu ya dengan penerapan data tersebut, kita tidak bermasalah sama sekali ketika punishment itu dilakukan. Jadi itu semua kita lakukan sesuai dengan diawali dengan sosialisasi tertib dan tertib itu menjadikan pedoman bersama untuk melakukan reward maupun punishment di SMA. Berarti di sini ada banyak komunikasi Pak ya dengan pihak orang tua dan pihak guru ya. Kemudian yang selanjutnya, apakah ada tantangan yang lebih besar Pak dalam penanganan kasus seperti tadi itu dilema etika itu? Itu semua tantangan menurut saya. Dan itu mungkin tantangan saya itu ketika kita dihadapkan gitu ya pada komitmen keinginan orang tua gitu ya untuk tetap menyekolahkan putra-putrinya di kita gitu kan ya. Yeah. Namun demikian karena akan jadi bumerang kalau kita tetap mereka ada di sini, bahkan paling harus dilakukan, karena akan jadi efek domino bagi siswa-siswa yang lain gitu. Andai kita tidak melakukan punishment tersebut. Nah, sehingga karena kesepakatan dan komitmen kita sebagai orang atau kita semua yang berintegritas berkaitan dengan hal tersebut harus taat asas hukum dan aturan yang telah kita pakai bersama. Nah itu mungkin dilema bahkan jadi dilema buat kita, dan ini tantangan terbesar juga buat kita dalam menerapkan aturan-aturan yang sudah kita sepakati bersama. Kemudian Pak, apakah misalkan dalam penanganan ini mempunyai jadwal tertentu secara bertahap atau misalkan diselesaikan dengan secara langsung di tempat itu Pak? Kita punya target, ya, jadi ada target itu. Seperti tadi kan, kalau dulu kan pernah kita terapkan sistem poin gitu ya. Nah poin-poin tertentu itu akan tentang bentuk punishment yang harus kita lakukan. Artinya itu berkaitan langsung dengan tipe atau jenis pelanggaran atau dilema yang terjadi. Jadi kalau memang itu hal yang ringan saja maka kita selesaikan secepatnya. Bahkan mungkin tidak perlu melibatkan orang tua, gitu ya. Tapi kalau itu yang sifatnya penting bahkan mengikat dan akan ditentukan punishment yang berat, gitu ya, maka itu kita lakukan komunikasi. Bahkan mungkin tidak cukup 1 bulan 2 bulan, gitu ya. Karena prosesnya kadang-kadang kita melakukan mediasi, sosialisasi, bahkan kita ada tahap-tahap untuk pembinaan agar siswa itu bisa pulih, misalkan dilema-dilema yang terjadi akan menjadi mencair kembali, permasalahan menjadi kesepakatan bersama dan tidak perlu ada punishment gitu ya. Nah memang kita biasanya berharap agar tidak perlu ada punishment gitu ya. Nah itu kan butuh waktu. Nah itu ada saat kita punya target agar setiap permasalahan itu dapat diselesaikan tuntas lebih cepat, itu lebih baik. Berarti di sini ada prosedur Pak yang panjang ya yang kita Kadang-kadang ada lakukan bersama untuk punishment. Karena kan misalkan untuk kita saja, gitu ya, untuk kita saja, kalau misalkan baru ketidakhadiran kita baru 900 menit gitu ya, itu kan baru SP1. Kalau ke 3000 SP2. Setelah itu kalau sekali kan mungkin saja kita melakukan penyataan tidak puas dari pimpinan, bahkan nanti akan PTDH akan kalau gitu ya, kalau memang terjadi ya. Begitu untuk siswa ada langkah-langkah tertentu gitu ya, dan mungkin ada waktu jangka waktu 1 bulan atau lebih untuk memberikan punishment. Kalau memang misalkan setelah SP1 misalkan peringatan pertama anak sudah
sudah kembali gitu ya, tidak ada masalah lagi, punishment tidak akan terjadi. Nah yang lama itu biasanya itu tadi melakukan lagi, dan tentu kan tidak terjadwalkan kan perlakuan gitu. Jadi butuh waktu sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya Pak, apakah di sini Bapak memerlukan faktor pendukung atau misalkan ada rekan lain yang berpihak untuk misalkan membantu Bapak dalam pengambilan keputusan di sini? Ya, itu sangat dibutuhkan. Dan itu tadi minimal dalam menangani kasus kan kita melibatkan wali kelas, gitu ya, BK, wakasek kesiswaan gitu ya. Jadi manajemen sekolah itu terlibat di dalamnya gitu ya. Nah bahkan yang luar biasa itu kadang-kadang kalau memang kasus tidak terlalu rumit, bisa diselesaikan langsung, tidak perlu dengan kepala sekolah, cukup sampai dengan wali kelas misalkan kalau itu sangat ringan. Kemudian kalau agak berat lagi bisa kan cukup di kalangan BK dan wakasiswaan. Nah kalau misalnya menjadikan punishment, kebijakan misalkan mengembalikan siswa, baru itu dengan kepala sekolah. Jadi sangat dibutuhkan rekan atau organisasi untuk menangani hal tersebut. Yang terakhir mungkin Pak, ini Bapak selama menjabat kepala sekolah di sini, terutama apakah misalkan pengalaman ini apa yang bisa kita ambil pembelajaran selama ini dalam pengambilan keputusan yang seperti ini? Jadi pengambilan keputusan itu tetap ya, itu salah satu unsur paling utama yang dilakukan oleh kepala sekolah atau seorang pimpinan. Dan pada saat itu kita tidak bisa menunda-nunda, dan keputusan itu tetap harus menunjukkan keputusan yang terbaik. Jadi banyak sekali pengalaman yang luar biasa, kadang-kadang berdasarkan teori harus A, tapi kita harus melakukan B. Dan disyukur itu semua adalah yang terbaik dari beberapa yang baik gitu ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi banyak sekali manfaat, dan mungkin itu dari pengalaman ke depan bagi kita sebagai pimpinan dan lembaga itu sendiri. Mungkin demikian Bapak untuk wawancara atau coaching pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf segala kekurangan telah diganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 8, saya Aman Bayu dan rekan saya. Kami akan membuat dokumentasi untuk tugas kami demonstrasi seksual terkait pembelajaran. Ada beberapa yang akan kami tanyakan Pak Agus. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika dan rujukan moral? Ya, itu pertanyaan itu. Oke, ya terima kasih Pak J. Itu dari dilema etika itu sebenarnya dilema yang sama-sama itu dianggap baik dan benar. Ya. Nah sehingga mengambil keputusannya itu kita harus tepat. Nah kalau yang saya alami di SMA 2 Banjar, kebetulan di SMA 2 Banjar ini saya itu kepala sekolahnya sebagai kepala sekolah yang dipromosikan. Ya. Jadi itu pertama saya memegang kepala sekolah itu di SMA 2 Banjar, dan saya diangkat tahun 2011, tahun 2020. Ya. Nah intinya saya sebagai kepala sekolah yang dipromosikan tentunya harus tahu dulu apa yang mau dikerjakan ya di SMA 2 Banjar ini. Nah untuk itu saya melihat waktu itu IPSMP ya, jadi menyebutnya ke IPSMP. Nah kalau sekarang kan lebih ke manajemen pendidikan ya. Ya betul. Atau pendidikan. Nah, waktu itu saya lihat di IPSMP SMA 2 Banjar ini nilainya yang paling jelek itu di yang berhubungan dengan syarat prasarana tadi. Syarat prasarana. Nah, syarat SMA 2 Banjar itu nilainya kurang sekali. Nah pas saya lihat itu ya apa aja yang kurangnya, ternyata yang berhubungan dengan legalitas juga di sini belum punya legalitas ya, atau belum bersertifikat. Nah waktu itu sertifikatnya belum ada, dan itu baru surat dari wali kota Banjar ya. Nah sedangkan kalau kita melanjutkan pembangunan, di antaranya itu yang diutamakan itu legalitas. Karena kalau legalitas itu tidak ada, itu akan rentan nanti diambil oleh yang pemilik tanahnya. Nah kebetulan lahan ini adalah milik BPSDA ya. Nah yang dikelola di Tasikmalaya, BPSDA Cikandu ya. Nah terus juga selain itu ya, selain legalitas atau sertifikat juga itu syarat prasarana sekolah ini perlu banyak renovasi lagi, atau harus penambahan kelas juga ya. Nah itu yang pertama. Terus di lain pihak saya sebagai kepala sekolah yang baru dipromosikan, sebenarnya saya inginnya sih jangan langsung diharapkan ke hal-hal yang berat, karena saya itu harus pencitraan dulu Pak ya. Sebagai kepala sekolah yang baru saya itu harus kelihatan sama guru-guru atau sama pengawas atau dari kajian, saya itu kepala sekolah yang baik gitu. Kepala sekolah yang baik itu
secara umumnya itu yang datang paling pagi dan pulang paling sore. Oke. Gitu ya. Nah itu ya. Sedangkan kalau problem yang saya hadapi ini saya bisa gitu ya. Pertama sertifikat, terus pembangunan ya saya ini kan, terus yang berhubungan dengan fasilitas pembelajaran ya. Dan itu buat saya hal-hal yang baru dan udah kebayang sama saya itu memerlukan kolaborasi yang agak rumit gitu ya. Nah sertifikat itu ininya luar biasa karena itu rentan dengan konflik Pak. Nah itu ya itu harus benar-benar ya. Nah jadi tadi apa namanya dua sisi yang benar ya. Iya. Tadi kepala sekolah itu kan tulisnya sekolah yang baik datang pagi-pagi pulang sore itu gitu ya. Ya. Gitu ya. Gitu kan rutin ya. Iya. Jadi itu nanti citra kepala sekolah baik. Nah, kalau saya mengikuti itu sekolah ini akan ada perubahan Pak di legalitas dan pembangunan kan juga sama prasarana yang dibutuhkan seperti komputer segala macam. Ya. Jadi saya harus ambil keputusan mana yang prioritas. Nah, saya ambil keputusan yang prioritas saya berdasarkan dari IPS SMP itu. Nah gitu. Jadi saya itu harus benar-benar bisa menggolkan supaya IPS SMP ini baik gitu. Karena efeknya buat semua ya gitu ya. Nah itu yang berhubungan dengan tadi apa namanya apa yang berhubungan dengan apa tadi ada moral ada apa buat tadi Dilema etika. dilema etika itu yang dilema etika ya. Dan syukur alhamdulillah seperti Pak Eka tadi juga yang tadinya saya khawatir nggak bisa tercapai itu alhamdulillah tercapai. Tapi kalau itu nggak tercapai saya apa namanya bakal benar-benar jelek nilai saya. Jadi saya itu akan dinilai jelek oleh teman-teman rekan-rekan di internal maupun eksternal karena saya jadi jarang di sekolah kan. Iya. Karena harus kolaborasi dengan something gitu kan ya. Nah itu yang berhubungan dengan moral tadi itu kan baik dan benar ya. Kalau dilema yang baik dan benar itu dasarnya saya mengambil keputusan kepada aturan tadi. Aturan ya aturan pokoknya itu dijadikan dasar sehingga saya harus bisa memutuskan apakah ini baik atau jelek. Nah kalau yang misalnya jelek ya kita kasih pembinaan ya di sana pembinaan ya kalau misalnya parah-parah itu nanti bikin surat pernyataan pengunduran diri di atas materi 10.000 tapi nggak mengundurkan diri. Tapi kalau melakukan hal seperti itu lagi itu ya mengundurkan diri itu untuk yang honorer ya. Tapi kalau yang PNS itu nggak seperti itu karena itu udah aturannya di PNS itu. Terus selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai atau kebajikan, seperti tadi ketika dilema etika tersebut. Kayaknya jawabannya sama dengan tadi Pak Ali. Itu kan sama-sama dilema ya. Kalau hal yang baik berarti saya ambil yang prioritas. Yang prioritas. Nah, kali prioritas itu harus ada dasarnya. Nah, tadi kan dasarnya kalau saya lihat dari SMP itu lah. Kalau yang keputusan itu sama-sama baik ya. Tapi banyak sih dan ini juga banyak ya. Tapi itu contoh yang menurut saya itu luar biasa, menurut luar biasa dan harus mengambil keputusan yang benar-benar luar biasa ya. Soalnya itu resikonya kalau gagal, wah saya bisa jelek aja. Ya. Kemudian ada prosedur seperti apa yang mungkin Bapak lakukan selama ini terkait tadi ada luntas, ada setelah apa ketika mengambil keputusan. Ya, prosedurnya kayak tadi. Jadi pertama harus ada dasarnya. Jadi dari mana ngambilnya ya. Terus dasarnya tadi ke SMP, terus masukkan ke RKS gitu ya. Nah supaya jelas gitu ininya ya planning program budgetingnya. Ya kasih kan budgetingnya ya. Program yang jelas ya. Programnya yang jelas dari planning dan program itu harus benar jelas ya. Program itu ada rincian dari planning tadi ya. Ya, berarti ada step-stepnya gitu ya Pak? Ya ada. Kemudian hal apa yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Mungkin ada sesuatu yang mungkin menjadi poin-poin tertentu kan? Nah itu harus efektif ya. Bukan hanya efektif, tapi harus efisien juga Pak. Harus efisien. Efektif dan efisien. Kenapa? Karena semua itu berpengaruh tadi ke berbagai hal ya, terutama dalam anggaran. Nah, seperti tadi saya harus menyelesaikan sertifikat ini yang saya sudah konsultasi dengan kepala sekolah sebelumnya dengan pengawas. Informasi dari senior-senior saya itu bahwa itu sangat sulit karena rawan konflik. Karena itu konfliknya bukan hanya dengan pemerintah, dengan tokoh masyarakat yang merasa tanah milik dia. Nah, di sini yang akan konfliknya itu dengan ada pesantren di sini yang berdisegani di sini ya, dan itu akan muncul konflik kalau kita kurang bagus dalam komunikasi. Kuncinya untuk menyelesaikan itu adalah komunikasi. Nah, saya harus ini kan harus efektif nih. Harus efektif itu gimana caranya supaya ini efektif dan efisien. Nah, kuncinya pas kita melangkah itu pertama yang faktor pencetusnya ini Pak. Faktor pencetusnya apa gitu. Kira-kira Pak ngerti nggak apa bedanya faktor pencetus dan penyebab? Nah, kebanyakan orang itu adalah faktor penyebab. Nah, kalau saya lihatnya dari faktor pencetus, contoh gampangnya gini. Kalau masa sekarang musim pemilu ya. Kalau pemilu, nanti kan masing-masing partai itu
akan apa namanya, sosialisasi atau apa, gabung pakai bendera apa namanya, kampanye, akan kampanye ya. Nah, biasanya antar partai nanti akan bentrok di jalan, itu kan suka bentrok ya. Nah, kira-kira apa yang supaya tidak bentrok? Nah, kalau saya ngambilnya dari faktor pencetusnya Pak Ajay. Nah, faktor pencetusnya saya lihat, kalau saya evaluasi itu apabila ada dari partai yang lain ngambil bendera partai lawan terus dirobek atau diinjak atau apa gitu ya, sehingga itulah faktor pencetus. Jadi ngerti ya, faktor pencetus ya, jadi bukan faktor penyebab gitu. Kemudian Pak, menyambung pertanyaan dari Pak Ajay ya, selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan itu apa Pak dalam kasus ini? Dan Tantangannya yang Bapak. yang ini tantangannya ya, Iya. tantangannya itu tadi itu Pak As. Jadi saya itu harus ngambil keputusan ya, yang mana efeknya akan berakibat ke pribadi saya, ke karir saya Pak. Nah, tadi saya bilang kalau misalnya saya nggak efisien atau efektif mengambil keputusan, kalau salah mengambil langkah dan itu misalnya gagal dalam membuat apa namanya tadi melegalisasi lahan terus membangun, nah kan belum tentu berhasil Pak As. Kita kalau lebih kemana-mana belum tentu berhasil dalam sertifikat ya. Terus membangun juga kita belum tentu berhasil, ngajukan itu kan. Dan syukur alhamdulillah Pak As, saya juga di luar dugaan saya itu 2 bulan legalitas lahan selesai dan bahkan kita nambah 1.800 meter dan sertifikat kita dapat 2. Terus saya juga di luar dugaan saya SMA 2 Banjar dapat bantuan yang terbesar untuk pembangunan sarana itu ya. Nah, jadi itulah kenapa tadi harus apa namanya, skala prioritas diambil. Nah, kalau misalnya tadi skala prioritas itu salah saya ngambil ya, sekali lagi kebayang nggak sama Pak As, saya udah masuk ke sini, orang-orang kan pasti udah menilai kepala sekolah saya lupa di tempat, pengawas juga kan, saya ditegur oleh, disindir oleh teman-teman dulu kan bahwa saya ini apa namanya, malas apa namanya ya. Nah itu kata orang tua saya itu kita harus ikhlas melakukan sesuatu. Apa ikhlas itu? Jadi ikhlas itu melakukan sesuatu itu gini, jangan apa namanya terbang karena pujian ya, dan jangan jatuh karena celaan. Jadi harus pancet gitu kalau ikhlas itu. Jadi nggak lihat mau dipuji atau dicela, ya ini buat kepentingan orang banyak gitu. Ya resikonya cuma saya sendiri ya. Resikonya saya sendiri, nanti saya apakah tidak disukai oleh teman-teman si SMA 2 Banjar, juga oleh pengawas mungkin nanti saya juga akan tidak disukai kalau itu gagal. Tapi kalau saya biarkan itu, kebayang nggak ini SMA 2 Banjar yang punya legalitas pas nanti diambil gitu oleh yang punyanya oleh BPSDA, kita bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Dan itu punya resiko. kekuatan hukum berarti nantinya. Ya kan kita semua itu harus mengatakan ada dasarnya ini harus hukum gitu. Nah kebayang itu 1.183 siswa, terus nanti mau gimana ya? Terus guru-guru juga mau gimana gitu ya? Soalnya itu pengalaman saya lihat di kota-kota lain, saya lihat di berita itu udah banyak yang busuk. Ya. Karena ini kelihatannya ini akan berkembang cepat, ini perbatasan Pak Asia. Ya. Jadi harus cepat tadi mengambil keputusan, itu walaupun resikonya berat tadi. Itu harus ikhlas itu di sana ya. Supaya tidak merugikan banyak orang. Kemudian Pak, yang selanjutnya terkait kasus yang tadi ya, apakah Bapak misalkan dalam penanganan ini memerlukan jadwal tertentu atau misalkan langsung penyelesaian di tempat itu? Nah itu tadi kita itu harus punya program yang benar ya. Jadi programming budgeting system gitu ya. Berarti bertahap ya? Ya tahapannya tentunya ya. Tadi mana yang skala prioritas, mana yang tidak gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak ada faktor pembantu atau faktor pendorong lainnya yang ikut mempermudah atau dalam pengambilan keputusan ini? Ada Ya, pihak ada. ketiga atau ada faktor-faktor pendukung lain? Ya tentu saja Pak. Jadi waktu itu saya istilahnya menggali potensi-potensi yang ada di rekan-rekan teman saya. Terus yang bisa membantu menggolkan program ini gitu ya. Dan saya ngomong dengan beberapa orang. Nah, jadi saya itu nggak langsung ditanya wawancara resmi gitu Pak. Jadi saya ngobrol sebenarnya. Saya ngobrol supaya mereka itu tidak terasa bahwa saya itu lagi menggali potensi teman-teman gitu kan. Teman ini pasnya di mana gitu ya. Nah, tentu saja kita bikin tim gimana caranya untuk menggolkan target-target tadi. Berarti Bapak selama ini telah banyak berbagai kasus Pak ya yang Bapak pernah hadapi. Kira-kira pengalaman apa yang pernah Bapak ambil dari berbagai kasus tadi? Dari berbagai kasus tadi intinya Pengalaman yang bisa diambil. ya. Jadi intinya kembali ke teori-teori orang pintar ya. Pertama, kunci sukses itu suatu organisasi itu adalah komunikasi Pak. Itu yang saya ambil, komunikasi. Terus yang kedua itu harus ikhlas. Ikhlas itu tidak terbang karena pujian, tidak jatuh karena celaan gitu. Kita benar-benar fokus kepada hal-hal yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Ya mungkin itu dulu Pak untuk percakapan kali ini Pak ya, Ya, sama Pak Ajay. Terima kasih atas waktunya Ya. telah membantu kami berdua bersama Pak Ajay. Ini sangat bermanfaat sekali, apalagi terkait berbagai pengalaman bersama kepala sekolah SMA 2 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.